Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya hanya membacakan satu berita terkait revolusi keuangan digital ya, yang ditulis oleh CNBC Indonesia. Nah, judulnya Revolusi Keuangan Digital RI, Sanggupkah Dongkrak Pertumbuhan 8%. Ditulis oleh jurnalis CNBC Indonesia Revo M, tanggal 25 Februari jam 8.20 pagi. Ditulis begini, pemerintah Indonesia mengejar target pertumbuhan sebesar 8%. Target tersebut diharapkan bisa ditopang oleh sejumlah sektor, terutama digital. Pemerintah optimis target itu bisa dicapai meski lembaga asing seperti World Bank atau Bank Dunia menganggap ekonomi Indonesia masih akan stagnan dengan tumbuh di kisaran 5,1% pada 2025 dan 2026. Saya perlu ingatkan kepada pemirsa yang meramal Indonesia hanya tumbuh 5,1% itu bukan hanya World Bank ya, IMF dan berbagai lembaga asing termasuk juga lembaga saya, Bright Institute maupun beberapa lembaga think tank ekonomi Indonesia rata-rata 5,0 sampai 5,1. Tetapi menurut berita ini pemerintah optimis masih. Target yang lebih optimis juga disampaikan oleh Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa Indonesia akan tumbuh dalam rentang 4,7 sampai 5,4%. Nah, dalam hal ini saya kira jurnalis CNBC Indonesia harus lebih ngecek lagi ya. Bank Indonesia memang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu pakai rentang. Ini rentang sudah diturunkan dari sebelumnya. Jadi 4,7, 5,4 itu harus dilihat titik tengahnya. Titik tengahnya berarti 4,7 tambah 5,4 bagi 2 ya. Jadi hanya 51 ya. 5,1 maksudnya. Jadi sebetulnya tidak lebih optimis dari pemerintah. Pemerintah 5,2 loh APBN. Dan tadi dikatakan pemerintah malah optimis akan mengejar 8% meskipun bukan di tahun 2025 dan 2026. Kita baca lebih lanjut, target sebesar 8% sebenarnya bukan hal yang mustahil. Karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% pada periode 1996-1997. Bahkan pernah mencapai 8,23% di tahun tersebut. Saya ingatkan di kanal ini kita pernah membuat beberapa tayangan tentang ini yang hampir 10% di tahun yang lampau ya di periode Soeharto sebelum 96-97 maksudnya di tahun 80-an. Nah, di sini diberikan gambar proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari beberapa Bank Dunia tahun 2025 ini meramalkan 5,1, IMF 5,1 proyeksi ya, kita sebutnya bisa proyeksi. Lalu OECD 5,2, APBN 5,2. Tadi Bank Indonesia 4,7 sampai 5,5. Itu sebenarnya 5,15 ya tengahnya. Sebagai catatan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada 2024. Dalam 3 tahun terakhir, rata-ratanya sebesar 5,13%. Dengan melihat realisasi pada 3 tahun terakhir, maka perlu ada upaya yang benar-benar serius dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi 8%, termasuk dengan menghadirkan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi. Mungkin lebih tepatnya bukan sekedar menghadirkan ya, kalau mau lompat dari 5 ke 8 itu memang harus berdasarkan kebijakan struktural dan transformasi ekonomi. Jadi harus ada perubahan pengelolaan yang lebih radikal ya. Kalau as usual ya tadi 5%. Nah, di sini dikasih gambar pertumbuhan berapa ini sekitar 10 tahun terakhir. Nah, kecuali COVID ya yang kita tidak melihat, yang COVID 2 tahun berturut-turut, yang lainnya ya di kisaran 5. Lanjut, subjudulnya ekonomi digital jadi motor pertumbuhan ekonomi RI. Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan sebesar 8% akan membutuhkan bantuan banyak sektor, termasuk sektor digital. Dengan berkembangnya digitalisasi serta meningkatnya kelas menengah, value ekonomi digital di Indonesia pada 2024 sangat besar. Laporan
SIE 2024 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, jadi 3 ya itu, memperkirakan value ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 90 miliar dolar. Berarti itu ya 15.000 triliun ya kalau sekarang. Nilai tersebut bisa ditingkatkan ke angka 120 miliar pada 2025, lalu di 2030 bisa menembus 200 sampai 360 miliar dolar. Ini menurut perkiraan ini. Tapi tadi di paragraf tentang meningkatnya kelas menengah ini mungkin perlu kita garis bawahi. Itu terjadi sebelum tahun 2023 dan 2024 ya. Kalau 2023, 2024 bahkan di 5 tahun terakhir sebenarnya cenderungnya menurun ya. Tapi bagaimanapun jumlahnya masih sangat besar. Ini ada gambar berbagai perakiraan, silakan dibaca. Di antara negara-negara Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang terunggul dalam pengembangan ekonomi digital. Laporan Accenture Digital Competitiveness Index itu juga menunjukkan daya saing digital Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Skornya dari 35,5% meningkat menjadi 35,5% dari 27,9 pada 2020 menjadi 38,1. Jadi berturut-turut itu naiknya. Nah, maaf itu oleh medianya kenaikannya yang 35,5%. Kalau skornya dari 27,9 menjadi 38,1. Secara keseluruhan, peningkatan skor paling besar didorong oleh subindeks output, khususnya pilar kewirausahaan dan produktivitas. Pada pilar ini terjadi peningkatan penggunaan internet untuk keperluan pekerjaan dan pertumbuhan pinjaman fintech yang cukup merata di seluruh provinsi. Ini berita baik sekaligus juga perlu kita waspadai ya. Menurut laporan internasional kita mengalami peningkatan penggunaan internet untuk keperluan bekerja ya, pekerjaan, yaitu berarti cari kerja maupun bekerja ya. Banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan internet ya. Tetapi satu sisi lain pertumbuhan pinjaman fintech ini juga bisa dibaca positif, bisa juga dibaca risiko, karena kita semua tahu salah satu jenis pinjaman fintech itu adalah pinjol ya. Kemudian ditulis lebih lanjut, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap PDB itu terus meningkat dari 3,7% pada 2019 menjadi 5,8% pada 2023. Nah, kontribusi diperkirakan akan mencapai 7,1% pada 2025, melampaui proyeksi ASEAN sebesar 6,6%. Tulis Accenture dalam laporannya. Jadi Indonesia menurut laporan ini dalam hal ekonomi digital itu mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari rata-rata ASEAN ya. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berlipat ganda dengan Gross Merchandise Value GMV ya singkatannya yang mencapai 90 miliar dolar 2024, naik dibandingkan 2023, dan tadi di atas kita sudah melihat juga proyeksi ke tahun-tahun mendatang. Nah, peringkat daya saing Indonesia juga terus meningkat berdasarkan laporan yang dikeluarkan International Institute for Management Development IMD pada 2023. Daya saing Indonesia berada di peringkat 45 dari 64 negara. Nah, ini mungkin perlu dicek ya di webnya IMD. Naik 15 peringkat dibanding 10 tahun lalu. Saya tadi sudah periksa ada beberapa perbedaan angka, tetapi benar bahwa terjadi peningkatan selama beberapa tahun terakhir ini peringkat daya saing Indonesia menurut skornya IMD ini. IMD hanya merilis tentang 64 negara ya yang memang bersedia dihitung. Nah, subjudul berikutnya, upaya pemerintah dorong ekonomi digital. Keuangan digital termasuk pembayaran dan layanan keuangan yang disampaikan melalui ponsel dan internet dapat mengubah kehidupan dari prospek ekonomi individu, bisnis, meningkatkan PDB, dan mewujudkan aspirasi inklusi keuangan menjadi kenyataan. Saya terus garis bawah ya, inklusi keuangan itu artinya layanan keuangan yang makin inklusif, meluas, bisa diakses oleh semakin banyak orang. Nah, lanjut, laporan McKinsey Global Institute, MGI, Digital Finance for All, Powering Inclusive Growth in Emerging Economies,
menunjukkan adopsi dan penggunaan keuangan digital yang luas dapat meningkatkan PDB di negara berkembang sebesar 6%. Penggunaan keuangan digital juga bisa menambah 95 juta pekerjaan baru di seluruh sektor ekonomi. Jadi jurnalis ini ingin menyampaikan dari laporan McKinsey bahwa ekonomi digital ini sangat positif ya buat perkembangan ekonomi, bisa menambah lapangan kerja yang cukup signifikan dan juga bisa menambah PDB tadi karena soal produktivitasnya. Penelitian ini dengan menggunakan permodelan ekonomi di 7 negara berkembang, yakni Brasil, China, Ethiopia, India, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan. Dari laporannya McKinsey ini tidak termasuk Indonesia ya, tapi maksudnya oleh jurnalis ini, di negara-negara yang diteliti tersebut, kontribusi digital itu sangat signifikan. Padahal tadi dari informasi sebelumnya oleh jurnalis ini, ekonomi digital di Indonesia itu meningkat pesat. Jadi ada prospek yang positif dilihat dari sisi ini. Nah, lanjut, menyadari pentingnya peran digital dalam mendongkrak ekonomi, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan 3 elemen penting digitalisasi, yaitu digital ID, ya, identitas ya, digital payment, dan data exchange. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, telah menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital. Dalam melakukan transformasi ini, Rini menuturkan sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian. Salah satunya infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure ya, infrastructure. Arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Ujarnya usai rapat penyampaian rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional terkait percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi di Istana Merdeka, Selasa 7 Januari 2025. Menurutnya, implementasi pemerintah digital berbasis DPI tadi di beberapa negara terbukti berhasil menyukseskan penanganan berbagai isu dan prioritas strategis pemerintah, termasuk dalam distribusi bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat pemanfaatan. Masuk akal ya, karena tadi salah satunya adalah ID ya, jadi transformasi ID berbasis digital ya. Ya, saya jadi teringat ini seandainya dulu beberapa 10 tahunan lebih yang lalu EKTP itu tidak dikorup dan berhasil, mungkin langkah kita bisa jauh lebih cepat daripada yang saat ini ya. Nah, lanjut, menurutnya implementasi pemerintah digital berbasis DPI di beberapa negara itu terbukti tadi ya. Nah, saat ini 57 negara sudah mengimplementasikan sistem identitas digital. Nah kan, sistem identitas digital itu salah satu fokusnya ya. Sekali lagi saya teringat dengan kasus EKTP ya. Bisa kebayang ya kalau kita dulu cukup maju tuh idenya ya. Artinya sebelum ini menjadi studi kita sudah punya pikiran harus ada identitas EKTP itu kan. Tapi ya ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan harapannya. Lanjut, ketika transformasi digital terus mengalami pertumbuhan, nah maka layanan keuangan digital pun akan mengalami kenaikan seperti pembayaran online, pinjaman online, investasi online, serta asuransi online. Nah berarti kan bagian dari ekonomi digital adalah keuangan digital. Contoh dari keuangan digital ini pembayaran online, pinjaman online, investasi online, serta asuransi online. Semua tergambarkan sebagai sesuatu yang positif ya. Tetapi saya ingatkan kasus-kasus pinjaman online juga berarti ada PR ya, ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan juga oleh pemerintah dan otoritas. Nah lanjut, menurut tulisan ini diperkirakan hingga 2030 keempat LKD layanan keuangan digital tadi akan melesat. Besarannya ditulis itu 122%, 344%, 700%, dan 400%. Ada gambar tuh yang disajikan grafik. Ya intinya ini adalah prospek ya. Nah subjudul lain harta jasa dan sistem pembayaran. Data dari Bank Indonesia menunjukkan nilai transaksi menggunakan kartu ATM dan ATM plus debit cenderung berada di angka yang cukup tinggi. Total dari transaksi tunai, belanja, transfer, infrabank, dan seterusnya ya tampak besar. 7.474 triliun 2019
naik terus, memang sempat merosot di tahun 2020 karena COVID, dan 2023 kembali meroket menjadi 7.805 triliun ya itu. Nah, ini berikutnya juga ada angka-angka bahwa intinya keuangan digital mengalami peningkatan yang sangat pesat di Indonesia. Nah, bahkan ini diinformasikan jumlah transaksi itu mencapai 34.493 juta transaksi ya, senilai 60.204 triliun. Nah, berdasarkan laporan Bank Indonesia, nilai transaksi digital payment dengan menggunakan mobile aplikasi ya, mobile apps dan internet tumbuh 18,4% menjadi 70.330 triliun. Dikasih gambar ini perkembangan digital payment yang mau melalui QRIS, BI Fast, lalu juga ada sistem BI-RTGS. BI-RTGS ini antar bank ya, yang digital payment ini yang dengan kita semua lah, nasabah. Memang luar biasa memang perkembangannya. Nah, lonjakan terbesar dicatat oleh pembayaran dengan menggunakan QRIS ya. Nilai transaksi QRIS melesat ya pada 2024 hampir 200% tuh menjadi 659,9 triliun ya. 659,9 triliun loh QRIS selama setahun 2024. Nah, dia ada gambar juga tentang berbagai tadi perkembangannya. Jadi lompatannya memang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Saya bacakan. Nilai dan volume transaksi dengan menggunakan pembayaran digital diproyeksikan akan meningkat ke depan. Sebaliknya, pertumbuhan transaksi dengan menggunakan uang tunai diproyeksi melandai. Itu otomatis ya. Pesatnya kemajuan fintech dan e-commerce telah membuka peluang lebih luas bagi perusahaan startup dan pelaku non-bank untuk masuk ke pasar dan menghadirkan solusi pembayaran cepat, aman, dan efisien. Ini ada gambar dengan uang tunai yang grafiknya turun di atas tadi adalah soal dengan digital. Nah, lonjakan penggunaan ini tidak akan tercapai tanpa peran dari berbagai produk dan layanan transaksi pembayaran yang fleksibel, diaplikasikan di setiap level unit bisnis, mulai dari aktivitas hulu sampai hilir dan dapat diakses secara global dan real time. Nah, yang berikutnya ini nampaknya adalah tanda petik ini berbau iklan ya. Ada PT Arta Jasa pembayaran elektronik, Arta Jasa, dan seterusnya lah. Silakan dibaca aja. Saya kira ya wajar lah ya jurnalisme mengunggulkan beberapa layanan ya mungkin terkait dengan iklan terselubung tanda petik ya, kelihatannya jadi seperti itu. Nah, tapi logika ekonomi digital, keuangan digital tadi memang harus kita perhatikan ya. Lumayan, ini yang tentang Arta Jasanya silahkan dibaca sendiri. Lalu subjudul tantangan digitalisasi di Indonesia. Nah, ini kan kita perlu baca. Masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar transformasi digital di Indonesia. Selisih antara inklusi di perkotaan dan perdesaan juga jauh. Nah, inklusi keuangan itu adalah jangkauan ya, outreach dari layanan digital. Jadi belum 100% ini kalau melihat ini yang memperoleh inklusi ya, layanan digital. Kalau menurut data OJK yang dikutip oleh jurnalis ini, literasi keuangan di Indonesia itu 69,71%, di desa 59,25%. Literasi itu adalah sosialisasi, edukasi. Inklusi adalah keterjangkauannya, jadi dua hal ya, terhubung tapi berbeda. Sementara indeks inklusi keuangan komposit di perkotaan itu mencapai 78,41%, di pedesaan 70,13%. Jadi bisa dibayangkan ya, ya sekurang-kurangnya orang transfer ya atau semacam itulah. Ini ada perbandingan literasi dan inklusi. Nah, ditulis lagi Bank Indonesia dalam laporan perekonomian 2024 menyebut ada 3 tantangan besar. Ada 1, pergeseran preferensi transaksi. 2, kebutuhan infrastruktur yang tidak hanya stabil dan scalable, tetapi juga sinergis dengan penyediaan lainnya. Jadi yang ketiga, risiko keamanan cyber, perlindungan privasi data, dan etika global. Sebenarnya ini terkait dengan yang dikatakan Bank Indonesia ini, yang nomor 2 ini penting ya. Kalau nomor 1, pergeseran preferensi transaksi itu alamiah ya, orang lebih mudah dengan digital dibandingkan non digital kan. Yang kedua ini
kebutuhan infrastruktur yang tidak hanya stabil dan scalable, tapi juga sinergis dalam penyediaan layanannya. Jadi ini menurut saya bisa ditafsirkan lebih luas selain yang dikatakan oleh Bank Indonesia ini. Ya digital bagaimanapun harus berhubungan dengan sektor real. Kalau jika cuma terdapat kemajuan digitalisasinya, mudah membayar, mudah bertransaksi, tetapi sektor realnya tidak berkembang pesat gitu, ini ya kopong ya kira gampangannya begitu, memudahkan tapi tidak paralel. Jadi tetap meskipun tadi seperti dikatakan di laporan di atas, sektor real sendiri bisa lebih cepat atau terdukung oleh perkembangan digital. Tapi saya boleh menggarisbawahi dong kalau kita melihat konstruksi struktur perekonomian Indonesia yang dimana pertanian masih cukup besar, kemudian dalam hal industri UMKM-nya juga besar, beberapa produksi rumahan, maka tidak cukup hanya dengan perkembangan digital, tapi memang kebijakan-kebijakan real oleh pemerintah maupun oleh otoritas moneter dan perbankan, termasuk juga oleh secara keseluruhan oleh swasta, bagaimana UMKM, petani memang secara real mengalami peningkatan produksi dan produktivitas, otomatis juga transaksinya, gitu ya. Nah, digarisbawahi juga tentang risiko keamanan, perlindungan privasi data. Nah, ini juga masih, sekalipun kita berkembang pesat, tapi soal perlindungan privasi data nampaknya masih menjadi PR yang cukup besar ya di Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa memanfaatkan ekonomi digital ini bersamaan dengan perkembangan sektor real, bersamaan dengan dinamika perekonomian, khususnya perekonomian rakyat dan pertanian rakyat.